Halo, balik lagi bersama kita di podcast Live Project Season 2. Halo guys. U-nya lemes gini, Dap. Hah? U-nya lemes gini. Kenapa? Bukan lemes, jadi kayak suaranya biar berwibawa gitu kan. Oh gitu, jadi gitu. Iya. Iya, ya lemes juga sih emang. Halo Ya, guys. tapi tentunya kabar selalu sehat ya, Wan ya. Amin, selalu sehat juga. Iya. Lu juga selalu sehat. Pendengar kita semoga juga selalu sehat, ya kan? Betul. Dan juga kita harus banyak-banyak terima kasih, Wan, sama pendengar-pendengar kita nih yang udah udah dengerin kita baik Benar di banget. Spotify, ada di Noise, Benar. atau nontonnya di YouTube juga kan. Benar. Karena udah terus stay tune di channel kita kan. Udah standby, entah dia ngedengerin di saat gabut, nggak sengaja atau apa sih? Gak sengaja itu gimana ya? Maksudnya Gak sengaja. Kali aja kan lagi pengen ngedengerin apa, tiba-tiba salah mencet apa. Salah mencet lanjut gitu ya. Gitu, lanjut. Iya. Dan tentunya juga buat pendengar juga nih Wan, untuk selalu pantau terus nih di sosmed kita ya Wan ya, di Five Project 27, karena di sosmed kita itu bakal ada kayak updatean lah sama kita itu, misal episode baru kah atau nanti kita bakal bikin konten apakah, pasti ada di sosmed situ. Benar ya. Oke, pokoknya stay tune terus sosmed. Nah, kali ini gue ngedatengin teman gue lagi. Banyak banget teman gue datengin ke sini ya. Sebenarnya ini bukan ngedatengin, tapi ini kayak calling lagi. Calling sebelumnya karena kan di pas bulan puasa udah pernah kan. Karena di bulan puasa dia udah pernah, kalau mungkin kalian yang udah pernah dengerin juga. Nah, ya kan? Di sini kita calling lagi ya. Betul, karena menurut gue pas di bulan puasa tuh yang waktu itu orang ini ceritain itu menarik banget karena ada yang gue bold gitu loh. Di bulan puasa mendingan nonton bokep apa ya gitu. Itu lucu banget. Itu ya. Itu orangnya kisi-kisinya. Mungkin kalian kalau ngedengar setia atau pernah ngedengar ya tahu lah di episode berapa. Nah, ini tuh temen kita, dia emang walaupun bulan puasa nonton yang begitu lah, cuma dia tuh bergerak di bidang finance. Keren, kita udah mulai masuk finance nih gitu. Gitu ya. Iya, jadi teman kita kali ini adalah Juli ya, temannya teman Irwan sebenarnya, teman di perumahan, dan kita bakal ngobrolin. Tadi tuh kita ngambil topiknya finance karena latar belakangnya di bank gitu Bang. Ya, benar. Karena latar belakangnya. Langsung aja lah masuk lah. Iya. Panggil Bang. Langsung aja lah masuk Mas Juli. Ayo Mas Juli. Datang. Halo, cek. Halo. Voice aman ya? Voice aman. Aman. Tapi aman, visual aman. Aman. Ya, aman. Jadi gimana kabar aman nggak? Kalau kabar aman nggak Mas Juli? Kabar aman, alhamdulillah. Ini beberapa hari juga ya. Mas Iwan kangen kayaknya nih saya nih sama Mas Iwan. Gimana? Rumah aman ya Mas Iwan ya? Aman. Alhamdulillah. Mungkin Mas Juli bisa perkenalkan dulu. Mungkin ada yang nggak tahu Mas Juli yang mana gitu kan? Oh iya, yang sebelumnya nggak dengar ya? Sebelumnya nggak dengar. Kan tadi kayaknya udah dikisi-kisiin deh yang nonton bokep pas bulan puasa. Yang tadi saya yang kurang jelas ya? Iya. Saya kali aja untuk perkenalan ini aja coba Mas Juli. Halo guys, halo Irwan, halo Dava, teman-teman. Halo. Dan listener, share apapun whatever you call ya. Gue Yuli dan gue temennya Irwan. Cuman gue bisa panggil dia itu Cikduy. Karena kan emang dari kecil gue bareng sama dia sampai sumpah sama dia. Nah terus profil singkat gue tadi udah diceritain sama teman-teman semua yang benar ini, Mas Irwan sama Mas Karva. Ya semoga have you enjoyed ya. Emang beda. Teman-teman. Emang beda. Ya, terus langsung kalau masuk ke inti pembahasan ya, kita kan tadi ngebahas soal finance tuh. Itu sebelum kita lari ke sana jauh ya Mas Juli ya. Mau tahu dong gimana proses atau kayak kok bisa gitu kecemplung di dunia bank-bank gitu gimana? Kalau gue sih Mas ya, sebenarnya itu bukan kecemplung sih, tapi karena memang waktu itu 2020 gue baru kelar, gue termasuk orang yang
lulusnya lambat, lulusnya agak telat gitu karena ya kegiatan kuliah dan ngelawan drama-dramanya itu sampai gue lulus tuh mungkin berkah dari COVID. Setelah dari COVID itu lulus, gue baru masuk di perbankan. Fun fact-nya, gue tuh dulu tuh sempet karena apa ya? Jadi transisi antara perbankannya yang apa bahasanya kayak perbankan ortodoks tuh yang lama-lama gitu loh, yang pemberkasnya nah, transisi ke digitalisasi perbankannya. Nah, kenapa gue bisa terjun ke perbankan? Karena waktu itu kebetulan karena mereka itu nyari yang fresh graduate perbankannya waktu di Jogja itu salah satu bank swasta lah, gak usah gue sebut namanya ya, karena nanti mereka juga nggak ngendorse di Five Project. Nah, kebetulan lagi nyari yang fresh graduate, dan waktu itu fun fact-nya lagi digitalisasi perbankannya itu karena COVID, jadinya kan jarang ke bank dan nggak boleh juga keluar rumah. Nah, itu lagi digitalisasi. Terus gue waktu itu masuk, dan kriteria gue kebetulan banget, alhamdulillahnya itu pas sama yang dicari dari mereka orang gitu. Kriterianya pas banget. Terus mereka juga cari yang fresh graduate buat apa ya, kayak buat fast learner gitu loh, jadi cepat berubah gitu loh. Nah, kebetulan pas gue dites, interview, terus psikotes, terus tahapan interview lagi, langsung gue di apa namanya FGD lah bahasanya, fokus group discussion gitu. Itu ya ternyata gue masuk di kualifikasi yang mereka tentuin, yang mereka butuhin. Alhamdulillahnya kayak kalau di apa sih terjun ke bank ya, mungkin karena kebetulan aja sih mas. Kebetulan terjun ke bank gitu ya. Iya, takutnya kan maksudnya biasanya ada yang kayak ada pekerjaan doang nih, peluang terus nyoba masuk, ataukah kayak emang niatnya mau langsung ke perbankan gitu loh, kan biasanya ada yang gitu kan. Makanya latar belakangnya penting. Berarti sekolah dulu akuntansi atau gimana tuh? Gue malahan dulu jurusan bahasa Inggris lulusannya, bukan dari jurusan fakultas ekonomi ya atau perbankan ya. Dari jurusan bahasa Inggris. Bahkan gue tuh dulu tuh ngincernya itu PNS. Cuma gagal. Iya, aduh susah banget emang PNS. Pernah bilang ke gue juga PNS itu BUMN lah minimal. Iya, tapi kan lu pernah bilang ke gue juga pengen jadi apa tour guide kan? Lu pernah bilang juga kayak di Prambanan. Nah, tour guide tuh jadi salah satu list terakhir gue dulu tuh gue pengen jadi diplomat tau gak sih, yang apa namanya, yang kerja di kantor-kantor kedutaan. Itu loh. Nah, cuman karena memang rata-rata yang kerja di kantor kedutaan itu yang level bagi gua ya, di kacamata gua tuh level kayak Inggrisnya tuh udah sekelas Romo Inggil atau apa sih, yang ada Romo Inggil, Inggris kerajaan, yang Inggrisnya Inggris kerajaan kayak Pangeran Charles dan kawan-kawannya gitu. Sedangkan lu kan kecebong yang ada di got gitu kan, yang belum tumbuh. Jadi ya tapi gue mencoba, tapi ya gimana? Nah, kan gue gara-gara Inggrisnya masih Inggris mama, menurut gue tuh ya sekelas pendidikan ya outputnya mungkin bakal jadi guru, tapi karena gue pernah jadi guru, dan itu gila banget, pressure-nya gede-gedean sih. Akhirnya ya inceran gue itu PNS. Maksud gue tuh kenapa PNS ya, karena pressure-nya gede jadi guru, income ke gue juga gede. Alhamdulillah pengennya gitu gue, cuman karena emang nggak bisa, terus tebar jaring gue, akhirnya ada tuh yang nyangkut tuh dari bank itu tuh, dan kebetulan pas ya, mungkin salah satu faktor kebetulan sih. Ya. Keren sih, soalnya orang bank tuh kayak keren gitu. Iya, stres. Jul, lu mau tau nggak? Keren. Stres. Jul, lu mau tau nggak? Lu kan lulusan pesantren kan ya, Jul ya? Ya kan? Ya kan? Lu tau kan? Bang itu riba, Jul. Iya, riba. Bener riba.
Kalau tidak ingin riba, jadilah guru guys. Jangan kerja di riba. Kalau riba tuh ilmu pesantren lu yang selama ini 7 bertahun-tahun. Ribanya nih masuk dalam konteks ini ya guys ya. Nih gue disclaimer dulu. Kalau menurut gua tuh riba tuh dalam konteks bunganya yang terlalu besar. Nah kalau misalnya kalau kita itu nyimpen uang di bank, berarti kita pakai fasilitas bank. Nah ada kan benefit bank juga harus ini loh, harus punya keuntungan juga dong dari menyewakan fasilitas itu. Nah mungkin yang keuntungan berlebihnya itu yang dianggap riba, mungkin pinjamannya atau bunganya itu yang dianggap riba di kacamata gua. Karena kalau misalnya kita cuma pemakaian dari tabungannya atau mungkin dari penyewaan safe deposit box atau STB-nya, karena kan di pihak bank itu juga punya jasa penyedia jasa seperti itu. Jadi ya wajar kalau pihak bank ngambil keuntungan di situ. Yang dianggap riba di kacamata gue itu bunga dari pinjamannya yang terlalu besar itu. Kalau selebih itu sih menurut gue ya masih fine aja, karena mereka penyedia jasa yang kita butuhin. Kalau transfer juga kan antar bank juga kan itu butuh biaya juga. Misalnya dari bank ya karena kita pinjam jasa ya udah clear gituan. Oh jadi gitu. Jangan Anda kotorin lagi. Oh gitu ya Mas Jul ya. Seru-seru ya. Nah ini kan gini Mas Jul. Di dunia ini kan lu kan dari perbankan kan. Nah kita nih sebagai yang genji, gimana sih cara ngelola uang yang baik dan benar agar bisa menabung, agar bisa apa sih zaman sekarang deposit apa investasi dan lain-lain gitu. Nah itu gimana tuh Mas Jul? Kan ada sangkut pautnya juga kan kayak dengan latar belakang Mas Jul yang perbankan gitu. Kalau pengelolaan uang yang baik dan benar ini sih kalau menurut gua itu kan depend on subjektivitas ya. Subjektif itu ya tergantung orang dari si pengelolanya. Karena supply dan demand-nya dari individu itu berbeda-beda. Kalau kita atau let's say gue deh, kalau gue udah punya cicilan KPR, udah punya cicilan KPM mobil misalnya ataupun kendaraan lain motor gitu. Terus gue udah nikah, gue punya anak 1. Nah itu kan kalau misalnya gaji gue UMR, berarti gue gimana caranya harus bisa nyukupin ini dulu. Untuk apa namanya demand-nya dulu yang diiniin. Beda lainnya kalau gue masih bujang. Kalau gue masih bujang kan berarti kan tanggungan itu cuma 1, cuma gue. Entah itu gue udah punya KPR ataupun KPM juga kan tanggungannya ya itu doang. Gue belum ada istri ataupun anak. Jadinya kalau menurut gue gimana caranya pengelolaan uang yang baik dan benar ya baik lagi yang pertama itu subjektivitas dari si pengelolanya, dan yang kedua itu kalau gue sih lu harus tahu cash flow per bulan lu tuh berapa. Pemasukan minimal budgeting itu harus diiniin. Minimal budgeting itu berapa. Dan ada uang sisa untuk darurat. Anggaplah kita terima gaji misal 100%. Anggap 100%. Save untuk biaya per bulan itu 60% misalnya. Masih ada 40%. Nah, 40% ini bisa kita bagi antara kita mau investasi atau mau tabungan atau mau ada dana darurat. Anggaplah contoh, kita investasi 20%. Kita dana darurat 10% atau 15%. Saya 15% lah. Nah, masih ada 5% itu buat tabungan. Nah, itu bisa dilakukan selama lu dapat penghasilan di 100% itu. Bisa ada juga yang 50, 20, 30 banyak. Itu tuh. Yang penting yang harus dihitung itu cash flow dari per individunya, demand-nya. Jadi kalau misalnya emang permintaannya lebih gede, ya lu juga supply, kalau lu juga harus lebih gede. Mungkin lu punya side job-nya atau lu coba buat deposito atau investasi. Karena nanti goals dari yang itu bakal jadi financial freedom. Nah, financial freedom itu the way nanti tujuannya ke sana tuh. Maksudnya lu
lu budgeting begitu tuh nanti ada tuh tujuan financial freedom tuh. Dari mana? Dari itu mungkin tabungan lu, atau mungkin dari deposito lu, atau mungkin dari investasi lu. Mungkin ya. Kalau gua sih berkacanya kayak gitu. Karena kalau misalnya udah di titik lu udah tahu cash flow lu per bulan berapa, berarti lu udah bisa budgeting dari misal pendapatan lu sebulan itu sekian dan lu budgeting sekian mungkin. Dan kalau misalnya lu udah bisa budgeting, berarti lu juga udah tahu dong kebutuhan premier, sekunder, sama tersier lu. Keren. Nah itu tuh yang paling penting tuh. Kadang kita nggak bisa bedain tuh kebutuhan tersier sama sekunder atau premier. Wah, gue butuh nih, padahal gue nggak butuh-butuh banget. Oh, misalnya masih ada transportasi umum dan public transportasi, atau public transportasi yang lebih aman dan lebih nyaman, tapi lu malah beli motor dan kendaraan, itu nggak apa-apa. Cuma sekali lagi dihitung, kalau misalnya lu ngeluarin cash flow pakai kendaraan pribadi itu lebih gede dari lu pakai public transportation, ya kenapa lu nggak pakai public transportation dulu aja? Kalau lu misalnya pengen punya kendaraan, ya udah beli, terus ya lu kalau nggak mau pengeluaran gede, ya mungkin nanti lu keluar dari atau penggunaan dari si kendaraan itu ya mungkin waktu weekend saja. Jadi waktu untuk rush hour atau jam-jam sibuk kerja itu tuh mungkin pakai public transportation mungkin lebih irit. Nah, kalau udah budgeting kayak gitu, seharusnya lu udah paham apa kebutuhan lu dan apa bukan kebutuhan. Berarti yang terpenting tuh ngatur cash flow tadi ya, Mas Ul ya. Maksudnya ketika kita udah tahu nih income kita atau outcome-nya berapa, nanti kita bakal mungkin bijak kali ya, lebih ke sana kan tadi sebenarnya ngatur kebutuhan kita apa gitu kan ya. Iya. Gitu ya. Ngerti. Tapi kalau gue tuh penasaran kalau kayak di perbankan gitu ya, kan gue salah satu yang maksudnya pakai banknya syariah ya, karena gue emang nggak mau lah, maksudnya misal kalau bukan ngebahas ribanya ya, tapi gue maksudnya kan mencari aman gitu. Nah itu ada saving yang baik nggak sih di bank tuh kayak apa, atau invest di bank tuh yang baik atau yang bener lah gitu tanpa riba atau gimana ada nggak sih yuk saving yang baik lah gitu? Sebenarnya saving yang baik di bank, apakah mendingan saving di bentuk yang lain gitu, misal emas kah, apa properti kah gitu, atau bank juga salah satu tempat saving yang paling oke juga gitu? Kalau saving buat apa nih? Saving buat jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah? Jangka panjang, mungkin jangka panjang gitu, atau gimana? Apa emang nggak bisa jangka panjang saving di bank, atau gimana tuh penjelasannya? Oke, berarti ini saving jangka panjang, berarti kita anggap aja investasi berarti ya. Ya kan? Jadi biar jangka panjangnya kita tahu berapa ya anggap aja duit kita nanti di sana berapa lah. Kalau misalnya perantara atau apa ya, tempat untuk investasinya sendiri, atau mungkin bisa dibilang cara untuk investasi atau tempatnya itu ya dimanapun yang mengadakan atau yang bisa memberikan jasa investasi, termasuk bank, entah itu bank konvensional atau yang menggunakan metode syariah, dimanapun dan di apapun. Contoh mungkin lo dalam bentuk investasi benda kah, bangunan, atau mungkin lu investasi bendanya itu mungkin kendaraan, kan bisa dijual beli lagi investasi, atau mungkin dalam bentuk tanah, atau mungkin dalam bentuk ada namanya juga itu reksadana itu surat berharga, reksadana itu pasar modal. Nah, atau mungkin lu dalam bentuk investasi mungkin yang sekarang lagi booming itu tuh kan banyak banget yang main kripto kan gitu, cryptocurrency. Kalau menurut gua, pahami betul karakter lu investasi atau karakter lu tuh orangnya yang butuh duit banget apa enggak, apa lu tuh emang udah ada savingan sendiri apa enggak. Kalau menurut gua, awal belajar dulu jenis-jenis investasi itu apa aja. Kalau udah tahu baru lakuin investasi. Gua pribadi, gua itu takut kalau investasi yang belum gua pahami. Contoh apa? Cryptocurrency. Takut banget gua. Soalnya itu kan apa namanya? Kurvanya tuh
kenceng banget tuh. Itu gue takut banget. Yang paling seneng buat, bukan seneng juga sih, yang paling sedikit gue pahami itu tentang saham. Nah, gue tuh paling besok kalau misalnya memang ini bakal invest ke saham, karena gue sekarang juga lagi cari tahu nih antara saham sama emas itu buat beberapa tahun ke depan itu tuh lebih bagus yang cuan mana gitu. Ya. Karena kan kalau misalnya kita ngomong tapi kita nggak ngelakuin kan kayak tong kosong nyaring bunyinya. Tapi tahun lalu tuh gue pernah main mungkin dalam satu platform investasi yang BA-nya itu YouTuber gede yang dianggap bapak YouTuber Indonesia podcastnya. Nah itu tuh di platform tersebut gue tuh sempat investasi, dan itu tuh ya gue naruhnya kecil sih, berapa ratus ribu doang gitu, dan returnnya juga kecil juga. Karena kan susah resiko juga kan harus. Kalau mau investasi itu pun banyak, lu banyak duit yang lu taruh, banyak juga bunga yang lu dapet. Oke, benar. Ya. Logikanya kayak gitu. Kalau cryptocurrency, nah cryptocurrency tuh kadang lu taruh kecil lu dapet gede, lu taruh gede lu dapet kecil. Nah itu kadang gue masih bingung tuh yang gitu-gitu. Ya. Tapi kalau setahu gue ya Mas Juli, kalau kayak apa yang kata lu bilang kayak investasi ke kendaraan, ke bangunan atau apa, itu kan bukannya yang berbeda lagi ya. Soalnya kan mereka kan seperti kayak harus ada perbaikannya, kayak ada pengeluarannya lagi gitu loh untuk ngebang apa, kalau kendaraan servisnya atau apanya gitu. Kalau bangunan ya buat yang bocor atau apanya, soalnya beda lagi itu. Yang gue tahu ya. Itu kan maintenance-nya, duenya. Makanya dari tadi kan gue back to pribadi masing-masing dulu. Pahami dulu, lu mau investasi yang kayak gimana. Kalau misalnya jangka panjang yang nggak perlu maintenance banyak, ya pilih yang benda-benda mati. Mungkin atau ya bangunan tanah gitu. Kalau bangunan mungkin masih ada kayak kos-kosan atau rumah kontrakan itu masih ada maintenance-nya. Tapi kalau misalnya kayak emas, itu kan nggak ada maintenance-nya. Cuma kita mungkin lihat harga emasnya tuh tiap bulan tuh berapa, atau mungkin dari saham itu ada nanti manajer saham. Tapi kalau misalnya lu pengen banget butuh duit cepet tapi ada wujudnya, ya mungkin mobil-mobil tua mungkin. Benar. Atau mungkin di jam tangan, bisa tuh di jam tangan tuh. Kalau yang udah high class tuh biasanya tuh. Kalau enggak di diamond, cincin ring diamond biasanya tuh. Banyak kok itu kok. Bisa cincin diamond. Banyak, dan circle-circle gue yang old money itu pun mereka tuh mainnya di situ, bahkan nggak naruh uang berjuta di bank dan nggak naruh uang ber-mm di bank buat deposito ya, bukan punya buat deposito ya, tapi ya mereka beli barang-barang branded yang mereka rasa itu ke depan 2 sampai 3 bulan ini ke depan ini bakal naik nih harganya, karena cuman misal cuman 4 di dunia atau 6 di Indonesia. Nah, orang bakal cari tuh yang begitu-begitu. Nah, mereka makanya rela war beratus-ratus juta buat dapetin itu barang, berarti 2 bulan sampai 3 bulan jadi MM-an. Nah, pun gitu juga kayak maintenance yang ada yang tadi lu bilang, Wan. Kalau kita mobil atau ini, iya. Nah, kalau lu nya emang udah hitung cash flow buat maintenance lu untuk investasinya, mau ambil itu, it's okay, nggak apa-apa. It's okay, iya. Apa, cuman ya resikonya maintenance-nya kadang bulan ini lebih tinggi, bulan depan lebih rendah, bulan depannya lagi flat, bulan depan lebih rendah lagi. Iya. Benar. Iya juga sih. Ya berarti memang kalau untuk hal saving ini balik lagi ke pribadi masing-masing ya, Yul ya. Maksudnya kenalin dulu nih kita maunya gimana, atau kita maksudnya mungkin kesanggupan kali ya ke sana ya. Kesanggupannya gimana? Itu ya harus diperhatiin sebelum kita saving atau invest lah ya. Iya juga sih. Iya. Kan ada orang yang agresif banget, gue butuh duit cepet, gue pengen returnnya cepet. Nah itu kalau misalnya butuh duit cepet, ya mending mainnya ya mungkin menurut gue main cryptocurrency, karena kan itu tuh kan cepet tuh, itunya tuh. Lu ngebit di sini terus close di sini, nanti buat itunya ke sini. Nah itu kan cepet banget tuh. Gue sering banget tuh nonton yang cryptocurrency, tapi gue gak paham bingung. Nah, kalau misalnya lo yang tiap bulan nabung, nanti tambah tiap bulan nabung, terus uangnya ada bunga tambah. Nah, itu kalau misalnya lu yang orang yang slow but sure gitu loh, tahun-tahun asal kelakon, nah ya mungkin ya sangat.
itu bisa tuh. Ya mungkin kalau misalnya emang saham lu naik dan bisa mungkin masuk ke jajaran RUPS, rapat umum pemegang saham dari salah satu perusahaan tersebut, ya itu bakal cuannya lebih gede karena bagi-bagi dividen banyak gitu. Keren ini sebenarnya ilmu yang penting sih buat Gen Z gitu kan, karena mereka taunya apa ya, jajan doang, nggak ada nabungnya gitu. Sama party kan, taunya party gini doang. Party guys gitu. Ya karena emang gue juga salah satu orang yang ini soalnya Yul, kayak sebenarnya nggak terlalu memikirkan, cuman memang menjadi poin penting kalau misal kayak jadi apa ya, kayak pembahasan gitu loh. Maksudnya plan ke depan gue ya gue harus punya tabungan lah minimal ya buat gue sendiri. Contoh lah gitu ya, misal 5 tahun ke depan gue harus kayak ada lah tabungannya gitu loh, atau buat nikah nanti misal kalau gue kan ya, gue atau cuman memang belum sampai di tahap apa ya, yang terlalu serius gitu loh. Gue harus, karena gue masih juga gitu, gue masih nyari yang cocok buat gue nih apa ya gitu. Dan mungkin yang setelah gue dengar tadi dari lu, ya gue harus cari kesanggupan gue di mana ya. Iya juga sih, itu penting banget ya. Tapi kalau lu punya saran nggak, kayak misalnya buat orang yang baru pemula kan kayak gue atau apa yang kayak buat investasi atau nabung tuh bagusnya tuh di mana? Yang apalagi kalau misalnya kita mau nge-spend tapi takut gagal kan, kalau kayak investasi kayak gitu kan bisa juga kan gagal kan. Jadi kayak spend tapi pelan-pelan nggak apa-apa deh, tapi hasilnya ada. Yang minim resiko tapi oke gitu. Minim resiko. Investasi yang minim resiko tapi oke, diri sendiri. Gue juga mikirnya kayak nggak ada deh. Lu upgrade pengetahuan lu, beli buku yang banyak tentang pengetahuan, join course yang lu nggak tahu, dan itu bisa jadi investasi lu. Mungkin hari ini gaji gue tuh UMR, mungkin kita anggap saja gaji gue UMR. Tapi karena gue sering ikut course yang mungkin itu lebih menjual, contoh mungkin ya jadi product manager lah, atau mungkin jadi digital marketer lah, atau mungkin jadi sosmed spesialis lah, yang sekarang lagi banyak yang booming tuh ya, yang itu banget ya. Nah itu kan gaji gue bisa increase tuh. Dari gaji gue yang increase, nah baru tuh cash flow gue bisa gue upgrade lagi tuh. Cash flow bisa gue upgrade lagi, terus gue bakal tahu tuh kemampuan investasi gue di mana dan di berapa duit. Kalau menurut gue pemula gue juga masih terus kok increase. Kalau gue jujur gue belum bisa investasi ataupun untuk siapin masa tua gue yang lebih baik, gue juga belum bisa. Makanya dari itu gue sering banget kalau bisa tuh gue skill gue dulu yang increase baru nanti kaya tapi tolol kan percuma. Bener. Nah menurut gue yang low risk high bukan high demand juga sih, tapi low risk terus achieve-nya high itu tuh ya diri sendiri. Iya sih. Gue dulu nggak bisa jadi sosmed spesialis, ya gue ikut kursus sosmed spesialis biar gaji gue naik. Misal dulu gue gajinya cuma 4.500.000 misal ya, karena UMR misal saja. Tapi karena jadi sosmed spesialis mungkin bisa jadi 5 juta atau 6 juta atau bakal bisa lebih. Yang tadinya gue nggak bisa bikin aplikasi product manager atau yang tentang IT, tiba-tiba gue bisa jadi karena ikut course. Gaji gue bisa sampai 2 digit di 25 sampai 20 sampai 7 atau sampai 30, karena ada temen gue tuh dan lingkungan gue yang di ini dulu tuh dia malahan banyak banget yang bukan dari jurusan IT tapi ikut kursus IT buat bikin kursus coding atau mungkin web developer. Itu yang dulunya dari jurusan psikologi, ilmu hukum, politik, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sastra Indonesia, dia itu banyak yang ikut. Bahkan ada yang ini kok hubungan internasional yang menjual banget bagi gue itu jurusan itu, dan dia ikut kursus IT jadi web developer, gajinya malah 25-27 sekarang. Ada temen gue bentuk-bentukannya kayak luan, mandi jarang, kerja dari rumah, pakai kolor doang. Gue pakai sarung kali ini ya tuh. Oh iya, sarung loh. Gitu sih kalau menurut gue. Terus kalau misalnya mau ini ya diri sendiri sih. Bener. Jadi
lebih kayak tepatnya kita upgrade diri sendiri dulu untuk Iya. better di depannya gitu ya. Iya emang paling bener itu ya bener. Investor baik ya belajar. Nggak ada yang lain. Keren. Nah nih setelah kita tadi ya penting-pentingnya, gue mau nanya sedikit nih Jul tentang lu pernah gak sih ngalamin apa ya hal-hal yang mungkin menjengkelkan gitu selama di bank gitu, atau ketemu orang-orang yang nyesel gitu, apa nyebelin di bank gitu. Ini sekarang mau ceritain apa ya keluh kesah kerjaan lu mungkin. Kalau keluh kesah kerjaan di bank sih mungkin hampir semua frontliner atau CS teller itu sama ya, dianggap sebelah mata bagi mereka. Karena buat lu tuh kerja buat nyimpen duit gua. Nah, itu hal mendasar yang banyak yang induknya tuh dari situ. Nanti banyak tuh cabangnya tuh ya, entah kerjaan lu teteran lah, atau nanti kerjaan lu tuh pulangnya nggak tepat waktu. Karena tuh sering banget tuh ya, mungkin nggak sering banget, tapi ini sebagai hal yang umum bagi frontliner di bank, itu ya masuk jam 7:30, siap-siap prepare, atau jam 7 mungkin prepare setengah jam, terus 7:30 briefing pagi, terus jam 8 buka bank, tutup jam 4 atau jam 5, habis itu ya kerjaannya yang lain, yang pendingan, kayak itu pendingan pembukaan rekening dari marketing, atau pendingan pembukaan deposito dari marketing, itu balik-balik bisa nyampe jam 10, jam 11 malam, itu sering tiap hari. Dan tiap hari gue juga pun balik jam 4, jam 5, gue balik setiap hari jam 8, jam 9, jam 8, jam 9, itu tiap hari. Dan gue kan OTP kan baru ya, yang dulunya tuh ini, ya mungkin ini keluh kesah gue. Nah ini karena gue masih adaptasi lagi di perusahaan yang gue tekuni sekarang, jadi gue masih learn hard gitu loh, study hard gitu loh. Iya. From the bottom lagi gitu. Karena gue kan sebelumnya kan dari startup, jadi gue tuh kadang perbankannya udah mulai terkikis. Jadi ya gue harus munculin perbankannya lagi tuh. Banyak sih, dan yang paling kesel tuh ya kadang kita tuh gak ngelakuin kesalahan itu, tapi disangka yang ngelakuin kesalahan itu. Contoh misalnya dia itu uangnya kurang bunganya, nah dikira kita yang ngambil, atau mungkin ini kita salah transfer, mungkin itu fatal sih kalau salah transfer sih. Tapi ya jadi resiko kita karena dianggap kelalaian dari petugas, bukan di banknya. Dan transaksi pun juga gua itu tiap hari 1M itu bahkan lebih kok tiap hari gua, makanya gua kadang kalau transaksi tuh agak deg-deser gitu. Ini kalau salah transfer bagaimana nih, sekali transfer itu tuh 35 juta, 51 juta, 100 juta. Banyak ya duit lu ya Jul? Iya, duit gua banyak. Oh iya. Yang di banknya. Yang lewat doang. Megang uang segepok kayak kan. Udah. 2 gepok, 3 gepok, 5 gepok, terus udah cuma megang doang kan? Sama nyium wanginya lah dikit. Gitu sih, cuman ya asik aja sih, asik kalau misalnya tahu kapasitas sama kapabilitas kita di bank, ya mungkin bakal lebih enjoy. Nah karena gue masih baru, jadi gue masih adaptasi nih di yang sekarang nih, kerjaan bank gue yang sekarang nih. Oke. Iya sih. Tapi pernah gak sih yo kayak ketemu ibu-ibu yang nyebelin gitu di depan, kayak nggak ngerti soal apalah gitu, pernah gak sih? Tiap hari. Contoh case kemarin nih. Contoh case aja nih. Ada ibu-ibu datang, dia tuh mau ngeprint buku tabungan. Contoh case aja. Udah gue printin tuh, dia kira itu duit di tabungan dia saldonya ada 5 juta. Padahal udah tunjukin saldonya itu 5.000 rupiah, 5.000 sekian gitu. Dia keluar, dia ngambil di ATM, mas kok saya nggak bisa ngambil ya, ngambil apa ya bu, ngambil uang saya. Oh begitu, keterangannya gimana bu, nggak bisa ngambil mas, saya mau ngambil 300.000 rupiah. Di awal bu udah ngejelasin, bu ini uangnya nggak ada, cuma ada sekian saldonya, 5.000 sekian.
gue make sure lagi dong, takutnya gue yang salah lihat atau gue ini emang udah puyeng. Iya. Saya pinjam buku tabungannya ya, saya lihat, terus gue lihat bener cuma 5.000 sekian. Gue cross check lagi, takutnya gue yang salah ngeprint. Oke. Gue cross check lagi dari sistem gue, ini bener kok rekeningnya ini atas nama ini, katanya segini. Gue cocok lagi, nominalnya sama 5.000 sekian. Gue bilang lah, Bu, Ibu nggak bisa ngeprint karena emang saldonya bukan dari 5 juta, tapi 5.000 sekian. Saya kira 5 juta, Mas. Kan tadi saya sudah bilang, Bu, di awal 5.000 ya sekian gitu. Nah, itu tuh dia itu tuh mendekati mau jam tutupnya bank tuh. Jadinya gua tuh pas dia udah ngeprint tuh harusnya udah tutup, tapi karena emang guanya ya gimana gitu kan gak enak juga. Iya. Jadinya ya gue terima aja. Harusnya tuh gua udah nggak bisa terima itu, tapi karena ngelayanin lah, nggak ngelayanin ya. Nah pas ya komplain gitu ya pas udah tutup, jadinya harusnya gue udah nggak bisa ngapa-ngapain ke dia lagi, gue kerjaan gue yang lain, jadi tambahan aja kerjaannya. Dia itu ya komplain gitu ya, gue udah bilang aja emang uangnya sekian, nggak bisa ditarik sekian, terus dia minta mutasi rekening koran lah, print gitu. Oh ya, soalnya bisa aja lu kalau datang minta mutasi rekening koran ya kalau misalnya jamnya masih rush hour, masih jam-jam sibuk. Nah ini udah jam-jam kos, udah waktunya gue kerjaan lain gitu. Terus datang lagi besok lagi, ya dia malah marah-marah. Ya Bu, maaf. Aja. Ibunya lupa kalau aku kasih skip gitu. Tidak ada bang lagi. Lupa. Iya. Pasti kan gitu kan. Banyak banget. Gue juga suka bisa ketemu lagi di bank. Ada aja orang-orang aneh gitu. Ada orang random. Orang dia di tercantum dilarang rokok. Ada aja yang nge-vape, ada yang ngerokok. Kayak gitu. Itu banyak, berarti banyak banget ya keluh kesah lu deh Mas Juli. Ya kayak gitulah. Banyak penipuan juga. Misal dia orang tuh 10 juta tapi duitnya cuma 9 juta. Nah gitu, Bu ini duitnya 9 juta, aku ada tuh 10 juta. Enggak Mas, saya restoran tadi hitung di rumah 10 juta. Nah pas gua ngitung tuh 9 juta, Mas saya ngambil kali. Nah kadang begitu tuh, Mas yang ngambil kan? Iya, padahal saya mau setoran nih 10 juta. Nah, kita buat terus gue hitung, dia mesti hitung. Kita saya hitung, kalau dilihat ya. Kita kan sering banget ya begitu. Ya, bisa ada yang nyelip duit palsu, itu kan 1 lembar, 2 lembar tuh ada aja. Mungkin ibunya bilang kayak, masa kalian ngambil? Mungkin ibunya mikir, lu tuh foreman, tangannya ada 4 gitu loh. Jadi ada yang nyelip-nyelip. Iya, banyak lah emang keluh kesah kayak gitu. Tapi gue penasaran juga nih soal kayak uang baru. Nah itu motongnya lu tahu gak sih motong pakai apa duit? Emang iya katanya dipotong gitu. Dipotong. Kan nih yang ngetik, yang apa namanya yang produksi. Oh gitu. Perudi. Sorry, PLD mah perusahaan ini kan bayaran. Sorry. Jadi berarti cetakan awalnya memang manjang. Emang dia manjang. Oh. Kayak koran nih, kayak bukan kayak koran juga. Kayak kayak stiker tau gak lu yang kayak di tukang stiker kan ada tuh. Kayak gitu, jadi kita potong gitu, Anda bisa tahu sendiri. Oh gitu ya. Oh benar. Ya. Jadi udah kayak di film SpongeBob gitu ya, yang ngasilin duit itu yang cetak gitu ya. Ada kan yang tuan Crab juga SpongeBob. Ya sama beda lagi. Oh iya, jadi beneran dipotong ya? Jadi print keluar tuh ya emang gede, jadi lembaran gede gitu, gulung gitu, kayak gitu. Gulungan. Nah, kayak gulungan duit gitu. Cuma sebelum lu potong itu duit nggak ada nilainya. Sudah dipotong gitu ya udah tuh bisa dijadanin 100.000 ya kembali, misalnya jajan 1.000 ya 49.000. Iya emang gak ada nilai, cuma kan kalau misalnya lu kantongin bawa pulang kan lu motongin di rumah tuh pakai gunting. Enggak bisa. Kantongin bawa pulang lu ketahuan ini dari penuri. Udah kayak ini kayak uang mainan itu kan digunting-guntingin. Ada yang minyon. Iya. Terakhir nih Yul, gue penasaran juga, katanya kan kita mata uangnya mau diganti yang kayak di apa bahasanya tuh yang nolnya dihilangin. Mata uang kita Yul apa? Oh iya, tapi bahasanya kok gue lupa ya. Ya, pokoknya nanti pokoknya di mata uang kita cuman 1 rupiah gitu loh yang katanya rencana itu. Itu dengar gak?
kayak pihak-pihak bank gitu. Itu sempat dengar sih kita teman-teman bank sih, cuman itu masih komunikasi antara BI sama Menteri Keuangan ataupun BI sama Peruri doang sih. Karena kita kan ke bawah ya, di bawahnya BI gitu loh. Jadi kita cuman kalau misalnya ada regulasi baru ya kita lakuin. Iya. Kalau juga kita tuh nggak bisa ngobrol banyak tentang itu, soalnya memang itu regulasi. Dengar juga gitu sih, gue juga dengar. Cuman karena katanya belum ada komunikasi lebih lanjut ke bank-bank swasta terkait atau bank BUMN, ya udah. Oh alah, keren. Kalau ini mungkin jadi obrolan yang seru sih, karena gue ngerasa finance tuh penting ya di umur segini kita. Apalagi kan buat yang Genji ya. Iya, Genji yang mungkin cuman taunya cuman spend doang gitu. Sama party. Tapi Genji banyak loh yang udah mikir financial freedom loh. Oh banyak ya? Berarti cuma gue doang ya? Banyak tau Genji itu yang umur 22 atau 20 atau 21 itu yang udah mikir gitu loh. Tapi itu Genji yang bapaknya kaya kali, Yul. Ada yang menengah ke bawah dan mungkin ada yang ini fun fact-nya nih, dia tuh aku nggak tahu ini di circle gua doang atau mungkin di circle kalian juga tuh ada ya. Cuman kadang di circle gua tuh yang Genji ini gue nggak bilang semua Genji enggak, cuman ini ada di circle gua doang yang oknum. Nah itu Genji yang udah mikir financial freedom ini tuh merasa mereka itu punya high value, tau nggak sih? Tau nggak sih yang high value? Iya. Gitu, gue pun yang umur segini gitu loh masih mikirin gimana caranya gue kalau balik ke rumah tuh ya mikirin kalau misalnya beras habis ya gue akomodasiin beras buat rumah. Adek gue kuliah nggak bisa bayar ya gue, kalau bapak gue minta bensin ya kalau sebisa mungkin kalau gue pakai motor ya bensin full. Di rumah nggak ada lauk ya kalau misalnya bapak belum pulang nggak masak ya minimal gue yang nyediain lauk. Nah gue masih mikir begitu loh. Nah ini yang mereka orang ini yang kebetulan banget di circle gua itu yang banyak banget yang living together sama pasangannya sebelum ada ikatan sah itu sudah mikir financial freedom bagus. Cuma kadang mereka tuh so high value, paham gak sih orang-orang high value? Ya gua paham lu kalau high value kalau Najwa Shihab kita nggak usah dipertanyaan, nggak usah no question lagi maksudnya gitu. Jelas. Dari tutur kata retorika udah clear. Betul. Bagi nasab udah clear. Nah, lu retorika masih sebatas yang baca buku satu cuman buat satu pedoman aja dijadiin panutan gitu, sok high value gitu ya nggak apa-apa. Lu tuh maksud gue yang kalau mau high value ya dimulai dari diri sendiri dulu aja. High value itu ya nilainya atmosfer sekitarnya lu gitu loh yang rasain lu tuh high value gitu loh. Betul. Value dan itu banyak banget tuh anggaplah di circle gue yang pernah gue kerja di ibu kota ataupun di kota-kota besar ya. Itu masih ada loh yang merasa gue kan udah mikirin financial freedom jadi gue harus mikir yang jangka investasi begini yang ini. Fun fact-nya dia itu masih ngeluar salah satu brand yang lagi hype banget, mungkin lo tahu brand Rukas ya, mungkin ya, atau brand esensial gitu. Nah itu masih ngeluar brand begitu dan juga masih ngeluar tiket konser. Kemarin dia juga baru beberapa teman gue yang ngomong begitu tuh baru ngeluar tiketnya Coldplay kemarin dan nggak dapet, dan mereka tuh ada pun yang dapat itu harus nego-nego harga sampai 10 juta. Itu tuh menurut gue tuh ya nggak apa-apa, lu bagus kok udah bikin financial freedom, karena kan mungkin financial freedom itu tuh didapetin di umur 40 ataupun di umur 45. Bangunnya dari sekarang nih, dari umur 25 22 nih bangunnya nih. Jadi biar lu tuh kalau di umur 40 45 itu minimal lu tuh bisa hidup dari passive income lu, bisa beli belanja di mall itu tanpa ngeliat harga. Itu bagus banget, tujuan lu begitu bagus banget. Cuman kadang lu kalau misalnya sosial high value itu ya sorry itu gue nggak terlalu respect juga. Orang kaya pun ada orang yang OKB dan ada orang yang bener-bener kaya, kelihatan dari auranya gitu kan. Kita kalau kita jalan ke mall atau mau di jalan gitu kan ketahuan. Ada orang yang pakai Avanza tapi kaya beneran dari ininya. Ini orang OKB nih, makanya misalnya mungkin ya masih mobil yang agak mahal, pakai Fortuner atau pakai apa, tapi kok
gelagat atau atmosfernya dari dia tuh kayak BB aja gitu. Kan kelihatan. Auranya memancarkan gitu ya. Aura memancarkan kekayaan nih. Lu aura dulu. Kalau gue mah aura kan. Bagus kan aura. Menarik. Menarik sih episode kali ini bahas finance menarik sih guys. Jadi kita dapat ilmu kan dari Mas Juli ini untuk mengatur keuangan, mengatur masa depan. Ini. Agar tidak suram, ya kan? Terima kasih atas Mas Juli telah meluangkan waktunya hadir kembali di podcast Five Project. Ini kenapa sih orang ini? Orang ini kenapa sih? Ya, pokoknya dari obrolan ini gue jadi dapat insight yang banyak ya, maksudnya tentang saving tadi atau finance lah Yul. Dan terima kasih Yul ya udah mau ngobrol lagi sama kita. Semoga kita masih bisa share ilmu-ilmu yang lain lah pasti ya. Aman. BTW lu kalian butuh orang bidding nggak nih? Kalau butuh orang bidding ntar gua kasih CV ke kalian loh. Waduh, boleh sih. Jadi mungkin itu aja dari kita di episode yang kali ini. Sampai jumpa di episode lainnya dan bye. Bye. Thank you guys. Oke. Thank you.